everyone, perkenalkan nama saya Humaira Karisma Putri dengan NIM 210020008 dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai public internal dalam public relation, employee atau karyawan, dan stakeholder relation. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pembimbing Bapak Hanif Al-Kadri dan Bapak Singgi Ginanjar. Public internal dalam public relation, employee, dan stakeholder relation itu merupakan public internal dalam kaitan menjaga hubungan dengan para public internal seperti hubungan dengan employee atau karyawan, hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder, hubungan dengan semua anggota. Nah, public internal itu adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang seharusnya mendapatkan perhatian. Ada satu kesepakatan yang sama, informasi dan message yang sama sehingga mereka atau public internal itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan membangun suatu lembaga dalam self-belonging yang sama besarnya. Yang terlibat dalam lembaga itu semua disebut dengan public internal. Tujuan dari membina hubungan baik dengan internal publik ini adalah agar citra reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya di internal, sehingga mereka antusias dan rasa memiliki terhadap perusahaan sangat tinggi sehingga mereka mau mengalokasikan tenaga terbaik demi perusahaan. Budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, dan dipertahankan serta diperbaiki terus dalam konsep dan pemikiran yang sama. Public internal atau hubungan internal ini dalam kaitannya menjaga hubungannya dengan mereka yang disebut sebagai internal public itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation, kinerjanya dan praktisi public relation ini untuk membina hubungan dengan para public internal sehingga hubungan dengan karyawan, employee, dan hubungan dengan pemegang saham dan semua orang yang terlibat dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan dengan karyawan atau employee. Nah, bentuk hubungan dengan karyawan atau employee relation ini yang pertama adalah sistem komunikasi dua arah. Mustahil sebuah komunikasi itu satu arah hanya memberikan perintah, itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas proses kinerja dalam sebuah lembaga. Nah, melalui sistem komunikasi dua arah ini akan mempermudah karyawan menyampaikan pendapat, pandangan mereka, keberatan mereka, kritik dan saran dari mereka, dan ini akan ditampung oleh praktisi public relations sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan. Yang kedua itu adalah hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja dari karyawan. Jadi yang perlu dipelihara adalah kinerja dan semangat kerja karyawan dengan cara melakukan komunikasi. Ada dampak atau kondisi di mana seorang praktisi public relation harus duduk bersama dengan karyawan. Ada saatnya kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga dibangun itu adalah konteks informal. Ketika ada kondisi tertentu, praktisi public relation bisa bersama-sama dengan para karyawan. Nah, sembari melihat mereka sedang bekerja, ada faktor human touch atau sentuhan manusia atau ada kedekatan emosional ini yang pada akhirnya akan membuat organisasi itu adalah keluarga kedua bagi karyawan. Nah, sehingga karyawan mengeluarkan kinerja terbaik dan karyawan tidak merasa takut dalam menyampaikan keluh kesahnya, tentunya dengan cara yang baik. Jadi dengan kondisi ini kinerja seluruh karyawan bisa dikendalikan dengan baik. Yang ketiga adalah dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Nah, selanjutnya adalah hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Stockholder merupakan internal publik dan mereka menerima posisi yang sangat penting. Pemegang saham adalah yang disebut sebagai analisis jaminan atau penasehat keuangan atau bentuk hubungan yang dibangun dengan pemegang saham dan itu berupa laporan tahunan, laporan semesteran yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Laporan tahunan itu adalah kesempatan untuk melaporkan laporan tahunan itu menjadikan kesempatan praktisi public relation pada perusahaan untuk melaporkan apa yang telah dan sedang yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari laporan yang terkait dan apa yang telah sedang dilakukan untuk beberapa waktu ke depan. Masa ke depannya laporan itu dibuat dengan eksklusif, dengan baik dan bertanggung jawab, tersusun dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Tujuan menjaga hubungan baik dengan pemegang saham itu yang pertama adalah membangkitkan perhatian pemilik pegang
pemilik pemegang saham pada perusahaan dan memberikan laporan tahunan atau laporan bulanan. Yang kedua itu adalah menciptakan satu pengertian yang sama yang lebih baik antara perusahaan dan pemilik saham dan komunikasi finansial karena isinya adalah bisnis atau perhitungan. Yang ketiga adalah lembaga bisa membujuk pemegang saham agar terus bertahan, terus bekerja sama dengan perusahaan, terus mengajukan pembelian produk dan menanamkan modalnya dengan cara membangun komunikasi dengan baik, terutama komunikasi verbal. Yang keempat adalah mempromosikan pemilik saham sebagai suatu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham. Yang kelima itu adalah mencoba menjawab semua kritikan dan masukan dan mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan catatan tertentu atas laporan yang dibuat. Nah, tingkat efektivitas humas atau public relation ini dalam membangun hubungan baik dengan internal publik sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah keberadaan pimpinan atau manajer dari perusahaan dalam berkomunikasi. Jadi, komunikasi manajer atau komunikasi pengambil kebijakan dan komunikasi para praktisi public relation yang tak hanya ahli namun didukung oleh sumber daya teknis yang modern, dibangun dengan kondisi emosional yang cakap, ada sentuhan manusia, personal touch. Yang kedua, dipengaruhi oleh kesadaran dan pengakuan dari pihak manajer akan menilai arti penting komunikasi dengan karyawan dan pemegang saham. Yang ketiga, dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen. Media yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi public relation dalam menjaga hubungan baik dengan publik internal. Yang pertama adalah jurnal internal, adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau halayak di internal pendukung di suatu organisasi lembaga. Jurnal diartikan secara luas sebagai bahan cetak dan bahan elektronik yang diterbitkan secara teratur dalam bentuk majalah newspaper. Nah, yang kedua adalah papan. Nah, pengumuman harus diisi terkait informasi apapun seperti jadwal, note, dan informasi terbaru berupa kaset video, CCTV, kotak saran, siaran langsung, rapat stasiun radio, jaringan telepon internal. Nah, bagaimana humas internal seperti public relation menjalin hubungan baik dengan publik internal? Yang pertama, untuk melakukan kejelasan membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung semua keluhan publik internal. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan dalam menyampaikan laporan. Intinya, jika terbentuk hubungan baik, maka semuanya akan menjadi baik, lancar, dan persepsi akan sama. Setiap orang akan melakukan kerja atau hasil terbaik sehingga mereka akan bekerja dengan hati-hati karena pimpinan tidak menjadi bos lagi tetapi menjadi bagian orang yang memberikan motivasi yang akan membangun dan memberikan pengaruh sehingga para karyawan dan semua perintah bukan dalam bentuk perintah karena takut tetapi karena adanya kesegangan, self-blogging dan self-responsibility. Itulah penjelasan materi mengenai public internal, employee, dan stockholder relation. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.